9 pendaki profesional, 1 gunung yang disebut Gunung Kematian, dan sebuah akhir yang menentang logika selama puluhan tahun. Dan malam ini gua nggak bakal bahas soal teori konspirasi kayak alien atau yeti, tapi gua bakal bahas salah satu tragedi yang terjadi pada 1959 menggunakan data forensik dan mekanika fisika. Kita bakal lihat kalau tenda yang dirobek dari dalam itu bakal jadi kunci dari horor atau ngerinya suhu di bawah 30 derajat Celcius. So di Case Close kali ini gue bakal bahas The Dyatlov Pass. So, kesalahan teknis pertama yang para pendaki ini ambil adalah penempatan tenda, di mana para pendaki ini malah menggali lereng untuk mendapatkan permukaan yang datar untuk mendirikan tendanya. Dan secara perspektif arsitektur lereng, tindakan mereka itu merusak stabilitas dari lapisan salju yang ada di atasnya mereka. Lalu bukti forensik ini ngomong kalau para pendaki ini itu malah merobek tenda mereka dari dalam menggunakan pisau. Maka pertanyaannya adalah kenapa para pendaki profesional itu merusak satu-satunya perlindungan mereka? Dan analisis jejak kaki menunjukkan bahwa mereka ini keluar secara teratur, tapi anehnya itu gak pakai alas kaki. So ini udah jelas bukan pelarian secara buta. Ini adalah pelarian terukur dari sesuatu yang mereka anggap lebih berbahaya daripada kematian. Oke, sekarang mari kita bedah secara teori otopsinya. Ada 2 pendaki bernama Dubinina dan Zolotaryov itu ditemukan dengan luka dalam yang sangat mengerikan banget. Yang dimana tulang rusuk mereka itu remuk total, tapi tanpa ada memar di kulit luarnya mereka. Analisis biomekanik itu menunjukkan fenomena terbaru, yaitu slab avalanche, di mana lempengan salju beku yang padat itu meluncur secara perlahan tapi memiliki massa yang berat banget. Dan karena para pendaki ini tidur di atas lantai tenda yang keras, tekanan dari salju tersebut itu layaknya mesin hidrolik yang lagi ngepres benda di bawahnya. Jadi tekanan ini meremukkan tulang kita secara internal. Namun kulit kita yang elastis dan terlindung oleh pakaian tebal akhirnya nggak mengalami luka secara terbuka. Dan ini adalah murni sebuah hukum fisika, bukanlah sekedar makhluk yang tak kasat mata. Banyak yang terjebak pada teori lidah yang hilang, namun secara forensik, jasad mereka ini ditemukan di sungai yang kecil. Dekomposisi bakteri dan predator air itu adalah penjelasan yang paling logis. Dan menurut kalian, kenapa kok orang lebih percaya teori alien dibandingkan dengan fakta sains? Coba tulis komentar kalian di kolom di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke teori kenapa mereka bisa sampai lari. Jawabannya adalah fenomena Kármán vortex street. Jadi bentuk puncak gunung Kolatskakel yang simetris itu menciptakan pusaran angin yang akhirnya menghasilkan suara infrasound itu di bawah 20 Hz. Seperti teori yang sebelumnya udah gue pernah bahas bahwa frekuensi di bawah 20 Hz itu nggak bisa kita dengar pakai telinga, tapi kita bisa rasakan pakai saraf. Jadi secara gak langsung sebenarnya organ dalam mereka lah yang merasakan tersebut. Dan secara medis, infrasound dengan frekuensi tertentu itu bisa memicu resonansi kepada jantung dan paru-paru yang berakibat pada serangan panik mendadak atau sesak nafas atau halusinasi yang akut. Jadi mereka itu lari bukan karena panik melihat monster, tapi mereka itu lari karena otak mereka itu dibombardir dengan frekuensi yang rendah. Akhirnya mereka tuh kayak ngalamin semacam halusinasi gitu lah. Jadi kasus ini ditutup dengan teori biologi yang dinamakan paradoxical undressing, di mana saat tubuh mencapai titik akhir dari hipotermia, maka saraf akan mengirimkan sinyal panas palsu yang sangat hebat. Itulah sebabnya banyak dari jasad mereka yang ditemui itu telanjang, padahal di situ lagi terjadi salju yang benar-benar hebat banget. Karena tubuh mereka sendiri ternyata telah menipu mereka sebelum mereka mati. So, The Dyatlov Pass ini bukanlah sebuah misteri supernatural. Ini adalah simfoni mematikan antara kegagalan arsitektur salju, fenomena akustik infrasonik, dan batas biologis dari tubuh manusia. Dan di hadapan hukum fisika, manusia itu cumanlah sebuah struktur yang sangat rapuh. So, tetaplah kritis dengan fakta. Gua Dennis and this is The Case Close.